Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lidayati dengan NIM 22002027 dari kelompok 9 dengan mata kuliah Kebijakan Pendidikan. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Prof. Nurhijrah Gisti Tuati MED, EDD, dan Bapak HD Apriansa SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai implementasi kebijakan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian implementasi kebijakan. Implementasi adalah pelaksanaan dan penerapan. Menurut Joko Widodo 2007, implementasi merupakan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, maupun kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, baik itu individu maupun kelompok. Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, atau kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraannya. Selanjutnya, perlunya implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain, implementasi merupakan tahap di mana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri. Implementasi kebijakan diperlukan karena pada tahap itulah dapat dilihat kesesuaian berbagai faktor determinan keberhasilan implementasi kebijakan atau program. Menurut Kuade, alasan perlunya implementasi kebijakan adalah menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan ada aksi, interaksi, dan reaksi faktor implementasi kebijakan. Selanjutnya, aktor-aktor dalam implementasi kebijakan. Yang pertama, legislatif, pembentuk perundang-undangan dan perumusan kebijakan dalam suatu sistem politik. Yang kedua, eksekutif. Eksekutif adalah pelaksanaan undang-undang. Eksekutif berperan dalam perumusan kebijakan agar kebijakan yang dibuat atau dirumuskan oleh legislatif dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisional dan situasional. Eksekutif biasanya merumuskan kembali kebijakan yang dibuat oleh legislatif dalam bentuk kebijakan jabaran. Yang ketiga, administrator. Administrator atau menteri sebagai pembantu eksekutif membidangi masing-masing bidang yang dideterminalisasikannya. Yang keempat, partai politik, sekelompok orang yang terorganisir serta berusaha untuk mengendalikan pemerintah agar dapat melaksanakan program-programnya dan menempatkan anggota-anggota lainnya dalam jajaran pemerintah. Yang kelima, interest group, suatu kelompok yang beranggotakan orang-orang yang mempunyai kepentingan. Dan yang keenam, organisasi massa, kumpulan orang-orang yang mempunyai cita-cita dan keinginan yang sama. Yang ketujuh, tokoh perorangan, berasal dari berbagai bidang baik agama, politik, ekonomi, pendidikan, budaya, seni maupun teknologi. Tokoh perorangan ini umumnya langsung berhubungan dengan para perumus kebijakan formal. Mereka dapat langsung menyampaikan gagasan dan sumbangan pikiran. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi atau permasalahan dalam implementasi kebijakan. Yang pertama, komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup berbagai dimensi penting, yaitu transformasi informasi, kejelasan informasi, dan konsisten informasi. Yang kedua, sumber daya. Sumber daya memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward dalam Widodo 2011 mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimana akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut
Jika pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Yang ketiga, disposisi atau disposition. Kecenderungan perilaku atau karakter dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan maupun sasaran. Dan yang terakhir yaitu struktur birokrasi. Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek organisasi ini mencakup dua hal, yaitu mekanisme. Dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standar operasional, prosedur, dan struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melelahkan pengawasan dan menyebarkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.